Halo Sobat Rara, kali ini aku mau ceritain film yang berjudul Jane Eyre yang dirilis pada tahun 2011. Film ini diambil dari novel karya Charlotte Bronte dengan judul yang sama. Tanpa banyak basa-basi lagi guys, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film bermula dari seorang gadis yang sedang berlari ketakutan, di mana gadis inilah pemeran utama kita yang bernama Jane Eyre. Sampai akhirnya ia ditolong oleh seorang pendeta muda yang bernama John Rivers dan kedua adiknya. Di sini John menanyai keadaan Jane, tapi Jane hanya ingin dirinya bersembunyi untuk sementara. Seketika Jane mengingat masa lalunya, Which is masa kecilnya ya. di mana ia tinggal bersama dengan bibi dan sepupunya. Saat itu ia sedang bersembunyi dari sepupunya yang bernama John Reed yang seringkali menjahilinya. Saat dirasa aman, Jane melanjutkan membaca buku milik pamannya. Lalu, tak lama kemudian, John pun menemukan Jane dan merampas buku tersebut. Ia juga memukul wajah Jane dengan buku itu hingga berdarah. Wih, kecil-kecil sadis ya guys. Sehingga membuat Jane marah besar dan memukuli balik si John. Mampus lo ya. Mendengar keributan yang terjadi, Mrs. Reed pun melerai mereka. Di sini John memfitnah Jane bahwa Jane lah yang pertama memukulnya. Sehingga Jane dihukum di satu kamar yang angker yang udah lama gak ditempatin. Dan tiba-tiba kejadian aneh pun terjadi guys. Membuat Jane ini ketakutan dan mencoba keluar, tapi ia malah terbentur. Kalau dilihat sih sebenarnya si Jane ini membenturkan kepalanya ke pintu ya guys. Habis itu dia pingsan. Gokil. Besoknya si Bibi Rich ini menyekolahkan Jane ya guys. Dia mengenalkan Jane ke kepala sekolahnya dan mengatakan bahwa Jane adalah seorang anak yatim piatu yang udah lama dirawat suaminya yaitu Paman Briggs. Lalu meminta kepala sekolah untuk mengajari Jane menjadi anak yang lebih baik lagi. Sebelum pergi, Jane berkata kepada bibinya bahwa ia sangat membenci bibinya yang jelas-jelas udah memfitnah ya guys. Dan Jane pun berkata bahwa selama ini bibinya tidak memperlakukan dirinya seperti sang paman. Namun perkataan Jane tidak diindahkan oleh bibinya. Benar-benar mak lampir ini bibi ya. Kesel deh. Saat di sekolah, Jane terlihat sangat kebingungan karena ia disuruh mengganti pakaiannya. Jane Elliot. Who can we send for to help you? No. Kemudian kita kembali ke Jane dewasa, di mana ia akan diantar pulang oleh John. Namun Jane menolaknya dan meminta John untuk diberikan pekerjaan. Dan dengan senang hati, John pun mengiyakan permintaan Jane. Di tengah-tengah perbincangan, John kembali menanyakan tentang sekolah Jane. Jane pun mengingat kejadian saat temannya yang bernama Helen dihukum cambuk. Jane juga pernah dihukum berdiri seharian di depan kelas tanpa makan dan minum. Kepala sekolah juga meminta agar teman-teman yang lain menjauhi Jane, tapi hanya Helen yang mendekati Jane dan memberi sepotong roti. Baik sekali ya si Helen. Nah, dari situlah pertemanan mereka terjalin. Mereka menjadi teman baik. Tapi itu tak bertahan lama guys. Karena pada malam harinya si Helen ini sakit dan ditemukan tidak bernyawa lagi di pagi hari. Yang membuat Jane merasa sangat kehilangan. Scene pun pindah ke Jane dewasa. Di sini, John menawarkan agar Jane bisa mengajar di sekolah yang akan dibangunnya di desa tersebut. Dan Jane pun menerimanya. Untuk sementara, Jane tinggal di rumah John. Ia juga membantu membersihkan rumah John sebagai balas budi. Di saat Jane sedang sendiri, ia mengingat lagi masa lalunya. Saat ia beranjak dewasa dan meninggalkan sekolahnya. Bye.
ia mendapat panggilan pekerjaan dari Mrs. Fair sebagai guru private seorang anak dari saudagar kaya bernama Mr. Edward Rochester. By the way, Mrs. Fair itu pekerja yang mengurus rumah Mr. Rochester ini ya guys. Mrs. Fair mengajak Jane berkeliling dalam rumah tersebut dan mengantarkan Jane ke kamarnya. Jane pun merasa semeriwing gimana gitu kan, lihat rumah yang tua, yang besar, udah itu sepi pula. Keesokan harinya, Jane pun bertemu dengan Adele Ferrens yang akan ia didik. Adele adalah anak dari Mr. Rochester. Terlihat Adele menyukai Jane, mengingat mereka mempunyai kesamaan yaitu sama-sama ditinggal oleh sang ibu saat masih kecil. Singkat cerita, Mrs. Fair menemui Jane dan meminta tolong Jane untuk menghapus surat-surat. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Jane dikejutkan oleh seorang pria yang menunggangi kudanya yang oleng. Ini kudanya lapar atau belum ngopi kayaknya nih guys. Sehingga membuat pria itu terjatuh. Jane pun membantu pria tersebut menaiki kudanya kembali. Tanpa berterima kasih sedikit pun, si kuda pergi. Bukan deh. Tapi pria itu pergi. Begitu saja. Kurang asem. Kalau tahu kagak usah ditolong dah. Make haste with your letter. Who knows what might lurk in these dark woods. Sesampainya di rumah, Mrs. Fair meminta Jane untuk mengganti pakaiannya karena Mr. Rochester ingin bertemu dengannya. Ternyata Mr. Rochester itu pria yang ia bantu di hutan tadi guys, yang kudanya oleng tadi. Jane ditanyai tentang perkembangan anaknya. Jane pula ditanya perihal lukisan yang ia gambar. Jane menjawab bahwa melukis adalah hal yang ia sukai sejak dulu. Di sini terlihat bahwa Mr. Rochester bersikap dingin ya guys. Jadi membuat Jane sedikit risih. Jane pun lalu pergi. Pada malam hari, Jane dipanggil lagi oleh Mr. Rochester. Di sini Mr. Rochester nanya-nanya lagi guys. Mungkin dia kepo sama si Jane ya. You're afraid of me. Speak truth, sir. I don't understand you at all. I fear the conversation has got out of my depth. Saat Jane ingin tidur, dia dikejutkan dengan suara seorang perempuan yang sedang tertawa. Suara itu terdengar dari arah kamarnya Mr. Rochester. Jane pun lalu masuk ke kamar Mr. Rochester dan melihat kobaran api. Jane terkejut melihat Mr. Rochester sedang terlelap. Jane pun lalu membangunkannya dan mereka bersama-sama memadamkan api tersebut. Kali ini Jane nyelamatin Mr. Rochester lagi ya guys. Akhirnya membuat Mr. Rochester kelepak-kelepak. Dan bibit-bibit cinta pun mulai tumbuh. Jane gugup banget saat itu. Dan dia lalu pergi ke kamarnya guys. I knew you would do me good in some way. I saw it in your eyes when I first beheld you. Keesokan harinya, Jane menanyakan pada Mrs. Fair tentang keberadaan Mr. Rochester. Mrs. Fair mengatakan bahwa Mr. Rochester sedang menjemput Lady Ingram, sang pujaan hati. Jane pun shock guys dan cemburu panas membara mau meledak. Apalagi pas dia ngeliat Mr. Rochester membawa Lady Ingram ini. Rasanya mau meninggal itu guys. Ternyata cantik pula. Tapi meski cantik, Lady Ingram itu sombong guys. Dan dia bilang belak-belakan sama Mr. Rochester bahwa dia gak suka anak kecil. Melihat Mr. Rochester dan Lady Ingram ini dekat, si Jane pun pergi. Buat apa sih lihat orang pacaran ya kan? Apalagi cowok itu yang kita sukai. Sakitnya tuh di sini guys. Ternyata mungkin Mr. Rochester ini mencari batang hidungnya si Jane gak ada ya. Jadi dia nanya kenapa Jane pergi. Baru aja mau jawab, Mrs. Fair datang dan bilang ada tamu yang ingin menemui Rochester. Lalu Rochester pun pergi. Malam harinya Jane mendengar teriakan laki-laki. Lalu Jane dan Mr. Rochester pun mendatanginya.
melihat laki-laki tersebut mengalami luka-luka di bagian leher dan belakang badannya. Mr. Rochester meminta tolong pada Jane untuk membersihkan lukanya. Dengan hati yang penasaran dan bertanya-tanya, ada apa sih yang terjadi di rumah tersebut? keesokan harinya Jane mendapat kabar bibinya terkena stroke. Jane pun meminta izin pada Mr. Rochester dan Mr. Rochester berpesan bahwa Jane jangan pergi lama-lama ya. Jane pun mengiyakan. Saat Jane sampai di rumah bibinya ya masih gitu aja, tetap benci sama Jane, padahal lagi terbaring tak berdaya gitu. Walau begitu, Jane bilang kalau dia memaafkan semua yang bibinya lakukan. Lalu Jane pun pulang. Sampai di kediaman Mr. Rochester pun senang melihat Jane kembali. Ketika ngopi-ngopi cantik dengan Mrs. Fair bercerita bahwa Mr. Rochester akan menikah beberapa hari lagi. Ini membuat Jane harus merelakannya, dan ia pun memutuskan untuk berhenti mengajar Adele. You are to be married. Adele should go to school and I must seek another situation. Jane menemui Mr. Rochester dan mengatakan ia mengundurkan diri. Setelah berbincang-bincang panjang, Mr. Rochester pun merayu Jane untuk tetap tinggal di sana. Sampai akhirnya Jane meluap-luap seperti gunung meletus, guys. Dia nggak mampu melihat Mr. Rochester berduaan dengan Lady Ingram di rumah itu, yang membuat Mr. Rochester jantungan dan ya nggak ragu melamar Jane saat itu juga. Ternyata Mr. Rochester itu suka juga sama dia. Akhirnya mereka jadian deh. I do. I must have you for my own. Then I will marry you. Tapi saat sedang kasmaran, Mrs. Fair pun melihat mereka. Lalu Mrs. Fair menasihati Jane untuk menjauhi Mr. Rochester, mengingat umur mereka tuh beda jauh. Namun Jane tetap kekeh pacaran sama Rochester sampai akhirnya mereka melaksanakan pernikahan. Tapi di tengah-tengah acara ijab kabul itu guys, ada bapak-bapak datang dan beritahu si bapak penghulu untuk tidak melanjutkan ijab kabul mereka. Pria itu berkata bahwa Mr. Rochester itu 15 tahun yang lalu telah menikah dengan adiknya bernama Bertha Mason. Rochester was 15 years ago married to my sister, Bertha Antoinetta Mason. Karena gagal nikah, Rochester pun marah dan mencekik saudaranya si Bertha itu. Karena terlanjur malu juga, Jane diajak Rochester masuk ke kamar keberadaan Bertha selama ini. Si Bertha ini punya gangguan jiwa ya guys, makanya dikurung sama Rochester. Karena merasa dirinya ditipu, akhirnya Jane melepas gaunnya. Malam harinya, Mr. Rochester menemui Jane dan bercerita bahwa ia sebenarnya dijodohkan dengan Bertha oleh kedua orang tuanya demi harta dan tahta. Apalagi Rochester tahu kalau Bertha ini gangguan mental dari dulu. Mr. Rochester mohon maaf lahir dan batin sama Jane, meminta Jane memaafkannya. Tapi Jane udah patah hati, remuk berkeping-keping. Lalu Jane pun kabur dari rumah. Nah, inilah scene yang kita lihat di awal filmnya tadi ya guys. Scene beralih ke 3 tahun kemudian, di mana Jane sedang melamun di sekolah yang didirikan oleh pendeta John itu. Karena John ini peka ya guys, dia penasaran dengan sikap Jane yang selalu merasa tertekan dan sering melamun. Tapi Jane meyakinkan John bahwa tidak ada terjadi apa-apa di masa lalunya. Malam harinya, John menemui Jane dan memberikan surat yang berisi bahwa Paman Brick meninggal guys. Dan Jane mendapat warisan berupa seluruh harta dan kediaman milik pamannya yang sudah meninggal itu. Merasa berhutang budi dengan John, Jane pun mengajak John beserta kedua adiknya untuk tinggal bersama di kediaman miliknya. Keesokan harinya, John menyatakan cintanya kepada Jane, tapi ditolak karena Jane tidak cinta. Yang ada di pikirannya cuma Mr. Rochester. Dia juga gak bisa move on sama masa lalunya. Jane pun lalu menemui Rochester.
Tapi dia sangat kaget melihat kediaman Rochester setengah terbakar. Dia pun masuk dan bertemu dengan Mrs. Fair. Mrs. Fair menceritakan bahwa Bertha kabur dari kamarnya dan membakar kediaman tersebut. Mrs. Fair juga bercerita bahwa Rochester kini buta akibat terkena pukulan tongkat dari Bertha. Sedangkan Bertha jatuh dari ketinggian dan membuat ia meninggoy. Ternyata selama ini Mrs. Fair nggak tahu keberadaan Bertha. Jane lalu menemui Rochester. Kedatangan Jane ini tidak diduga oleh Rochester. Ia sangat senang sekali. Jane lalu mengatakan bahwa dia masih mencintai Rochester dan ia berjanji tidak akan meninggalkan Rochester lagi. Mendengar ketulusan dan kesetiaan Jane, Rochester merasa tak pantas menjadi pendampingnya. Tapi Jane mencintai dan menerima segala kekurangan Rochester bagaimanapun keadaannya. Dan film pun selesai. Gimana guys menurut kalian? Komen di bawah ya. Kalau suka like. Terus komen juga kasih tahu aku film apa lagi yang bakal aku ceritain. Oke? Bye. A dream.